Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bella Laksana, NIM 240410830. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan digital storytelling. Ada beberapa topik yang akan saya bahas terkait dengan mata kuliah literasi. Nah, langsung saja kita ke topik yang pertama. Konsep refleksivitas. Jadi menurut saya sendiri, refleksivitas itu merupakan suatu tindakan merenungkan kembali pengalaman mengenai proses berpikir kita atau tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita merefleksi diri, berarti kita merenungkan kembali tindakan yang sudah kita lakukan melalui pengalaman-pengalaman yang memang sudah kita alami. Nah, kemudian di dalam pembelajaran sendiri, refleksivitas itu memungkinkan seorang pendidik untuk mengevaluasi pendekatan, kemudian melakukan evaluasi pada strategi dan juga interaksi di dalam pembelajaran dengan peserta didik. Nah, dari refleksivitas ini, pendidik bisa menjadi lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik. Karena dari refleksivitas yang sudah dilakukan oleh peserta didik, otomatis guru akan mengetahui apa saja gaya belajar mereka, kemudian kebutuhan mereka, dan juga karakteristik yang tentunya beda setiap peserta didiknya. Selanjutnya adalah topik kedua, literasi dan pengaruhnya. Nah, jadi menurut saya sendiri, setelah saya membuat naratif literasi, itu saya merasa bahwa literasi ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya. Mengapa demikian? Karena literasi ini sangat luas jangkauannya. Jadi literasi bukan hanya terkait dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan berinteraksi. Khususnya setelah saya membaca novel, terakhir kali saya membaca novel itu Laut Bercerita, dan itu masih teringat di benak saya bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang baik itu, walaupun akhirnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi setidaknya kita sudah mencoba dan sudah berusaha. Jadi memang banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari literasi. Kemudian literasi juga membantu saya untuk mengevaluasi terkait dengan pembelajaran. Jadi dari konsep refleksivitas tadi, sebagai seorang calon guru atau calon pendidik, saya bisa mengevaluasi dan juga bisa merefleksi bagaimana interaksi saya yang sudah saya lakukan kepada peserta didik. Berikutnya adalah pengalaman terkait literasi. Nah, untuk pengalaman terkait literasi ini agar bisa menjadi budaya untuk peserta didik yang sudah saya lakukan selama PPL 1 kemarin, itu yang pertama adalah membiasakan bahan materi. Jadi misalkan di materi cerpen, novel, drama, atau puisi, itu saya selalu menggunakan bahan bacaan dari peserta didik. Jadi menurut novel yang sudah mereka baca, atau berdasarkan puisi yang sudah mereka baca, atau dari drama yang sudah mereka tonton, seperti itu. Dan cara seperti ini memang cukup berhasil untuk membuat peserta didik memahami literasi yang sudah mereka terapkan. Jadi mereka tidak dipaksa untuk membaca, tapi mereka memang membaca berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendukung literasi digital. Jadi pada PPL 1 kemarin saya memang selalu menerapkan aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Wordwall, seperti itu. Kemudian saya juga ada video pembelajaran dan presentasi digital. Jadi untuk peserta didik itu ada beberapa presentasi yang saya desain untuk digital. Kemudian diskusi via online ini bisa menggunakan Google Docs ataupun Zoom dan juga aplikasi diskusi online yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah kontribusi budaya literasi. Jadi untuk kontribusi saya nanti ketika saya menjadi guru, yang pertama tentunya saya akan menciptakan ruang belajar inklusif yang mendukung gaya belajar. Nah, karena sekarang di SMA itu dari kelas 10 sudah ada tes gaya belajar dan sudah diketahui gaya belajar dari masing-masing peserta didik, ini tentunya semakin mempermudah kita sebagai pendidik untuk menerapkan ruang belajar yang inklusif sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun pada kenyataannya pembelajaran saat ini itu belum inklusif, jadi belum sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu nanti jika saya sudah menjadi pendidik, saya akan sebisa mungkin menciptakan ruang belajar inklusif yang bisa memfasilitasi seluruh gaya belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua, memperkenalkan berbagai jenis teks dan media kepada peserta didik. Nah, kalau peserta didik itu yang diketahui ya,
jenis teksnya itu hanya buku saja. Nah, itu saya akan lebih memperkenalkan kepada mereka bahwa jenis teks itu bukan hanya buku saja. Ada artikel, podcast, ataupun video yang bisa menunjang pembelajaran ataupun bisa menunjang bahan bacaan untuk mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi, mengajukan pertanyaan kritis dan berbagi pemikiran mereka. Bagaimana cara pendidik untuk mendorong siswa lebih aktif dalam berdiskusi? Itu tentunya kita harus menyiapkan ruang belajar yang nyaman terlebih dahulu, yang tidak membuat peserta didik merasa terintimidasi ataupun merasa dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita menciptakan ruang belajar yang memang nyaman, memang aman untuk mereka, barulah mereka bisa mengelaborasi pemahaman dengan mengajukan pertanyaan yang kritis dan juga bisa nyaman untuk saling bertukar ide ataupun pemikiran. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang nantinya ketika saya sudah menjadi pendidik itu menjadi poin utama yang ingin saya kembangkan di bidang literasi sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada 4 topik yang sudah saya jelaskan, dan memang literasi sendiri menurut saya itu merupakan suatu akar dari pembelajaran. Apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia, kalau tidak suka berliterasi ya pasti kurang bahan ajar ataupun materi ajar untuk peserta didik. Oleh karena itu, yang bisa saya garis bawahi adalah sebelum kita mendorong ataupun mengarahkan peserta didik untuk menyukai literasi, ya kita sebagai seorang pendidik harus suka literasi terlebih dahulu, baik itu literasi digital ataupun literasi yang masih konvensional. Nah, sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.